lagi dengan karakteristik daripada kota Singkawang, ya. Karakteristik kota Singkawang ini kan pertama daerahnya nggak besar, wilayah kota. Kemudian yang ketiga sudah banyak klinik-klinik, ya, sudah banyak rumah sakit, ya. Nah, untuk kegiatan preventif ya di puskesmas, ya. Puskesmas nggak perlu untuk merawat pasien, jadi cukup di promotif. Apalagi kita saat ini fokus tentang stunting. Udah fokus aja menjadi stunting. Jadi paradigma itu yang kita sesuaikan dengan kondisi geografis kota Singkawang. Tentunya berbeda Singkawang dengan Sambas, Singkawang dengan Kota Sibau, itu sangat berbeda. Tentunya itu strategi dan inovasi itu kita perlukan. Mungkin demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat baik sekali tanggapan dari Rumah Sakit Abdul Aziz, direkturnya langsung sudah memberikan paparan dan sekaligus solusi program untuk tahun depan. Mudah-mudahan kita OMS dan semua yang terkait nanti bisa berkolaborasi, harapan beliau. Mudah-mudahan bisa terus Pak ya berlanjut. Beliau lanjut juga direkturnya. Kalau direkturnya ganti nanti programnya ganti lagi Pak. Sedikit ada Pak Haji Nur, kalau kami mengenal tadi beliau Haji Ruslan sebagai ketua PHBI. Programnya juga beragam, yaitu Kota Singkawang juga mengangkat moderasi beragama juga Pak ya. Ya, kepada Bapak Haji Ruslan disilakan untuk sedikit saja untuk memberikan tanggapan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang terhormat semua ya. Semuanya terhormat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam penuh suasana kebahagiaan. Bapak moderator, jadi saya ini perlu dengan Bapak moderator. Maaf, Bapak narasumber. Empat orang ini jago-jago. Kalau bahasa promosinya abang jago. Ya, jadi pertama saya Haji Ruslan. Nama Haji Ruslan, panggilan Haji Bul. Profesi saya swasta murni. Saya juga pengusaha, walaupun kecil-kecilan di Kota Singkawang, alhamdulillah. Kebetulan aktivitas sosial saya, mungkin Bapak Ibu sudah paham, saya ketua panitia Hari Besar Islam yang melaksanakan hari besar keagamaan. Sudah mungkin 11 tahun Pak, tidak ada yang mau ganti, penting nggak saya. Baik, saya diundang. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, khususnya Pak Batiar. Saya tadi karena programnya banyak diagama Pak bingung saya OMSD, Organisasi Masyarakat Sipil. Kalau saya baca, saya tanya jalur referensi yang seperti Bapak paparkan, berarti amanah ini besar sekali buat Bapak. Saya pikir ini amanah yang sangat besar. Ini bagus Pak. Cuma saya kasih tahu Bapak, jangan juga organisasi ini dijadikan untuk nolong pemerintah. Karena Bapak ini bisa masuk di skala ini, terutama di LSM. Hari ini LSM kita banyak mengkritisi pemerintah. Nah, mengapa mereka mengkritisi? Tentu mereka kurang mendapatkan informasi. Nah, tolong nanti dari ini Bapak harus berkoordinasi juga. Jadi kalau memang mereka berinformasi, suruh pemerintah kasih informasi yang selengkap-lengkapnya sehingga masyarakat dapat menyerap aspirasi itu. Kalau memang pemerintah ini benar dan mengapa masyarakat tidak mendukung? Mengapa Pak LSM tidak mendukung? Pasti LSM mendukung. Itu yang pertama. Begitu juga kepada para Kesbang Polri, abang saya Pak Putra Sukri. Jangan Bapak bilang ini ada organisasi 162 organisasi. Saya malah melihat sebuah paradigma Pak untuk tahu-tahu sekarang Islam reformasi. Organisasi kok jadi sumber benar sih bertumbuh. Coba kita lihat selain badan hukum yang kita persyaratkan, juga tolong bikin program kerja tahunan. Rencana kerja tahunan mereka itu apa?
Jadi Bapak bilang tadi cukup 2 orang berkumpul sudah berhak untuk menyampaikan aspirasi. Tapi sementara kerja ada, organisasinya ada. Ini juga jadi masalah buat kami sebagai rakyat Pak, sebagai masyarakat. Kami mau berkembang selalu terhambat karena gerak pemerintah juga terhambat oleh gerakan mereka ini. Dan kalau bahasanya radikal. Ya, mungkin ini Pak Batiar, saya memang soal Pak Batiar ini. Satu prestasi hari ini OPS yang digagas Pak Batiar, saya lihat sudah mampu mengeluarkan perwaku dan alhamdulillah akan melakukan pergub dan hasilnya sudah nampak Pak. Jadi sekolah inklusif. Nah berkaitan sekolah inklusif Pak, kami masyarakat saya pribadi, saya tidak bicara tentang kuantitas Pak, ada diterima di satu sekolah, tapi saya bicara tentang kualitas. Tolong Pak Dewan Pendidikan, Pak Helmi, saya juga maaf Pak, saya merasa apa sih fungsi Dewan Pendidikan tadi seperti Bapak paparkan luar biasa hebatnya Pak. Tapi kenyataan hari ini kami lihat setiap sekolah pendidikan baik dasar, SMP maupun SMA Pak, fasilitas umumnya kurang. Dulu saya sekolah Pak punya lapangan voli, punya lapangan kasti, punya ruang terbuka, ada taman. Hari ini buru-buru mulai lapangan, semua gedung sekolah, banyak kotak. Ujung-ujung pintu gerbang pun di atasnya tempat pendidikan. Nah ini juga menjadi sorotan kita. Jadi anak ini perlu ruang bermain, perlu. Saya sudah studi banding juga Pak. Saya pergi ke Kucing, saya pergi ke Pontianak, Provinsi Bogor, saya lihat sekolah-sekolah mereka ini bagus. Jadi wajar-wajar saja lah kalau SDM mereka lebih baik dari kita. Nah ini tanggung jawab kita bersama. Itu Pak. Jadi Pak Batiar, tolong nanti saya bicara kualitas. Mereka anak-anak yang punya kelebihan yang terbatas ini perlu ruang main Pak. Ruang bermain. Jadi kita harap anak-anak kita nanti sekolah, katakanlah SD, tidak 6 tahun dia itu dalam kelas, ya gitu. Atau SMP-nya 3 tahun dalam kelas, saya dapat pendidikan. Mungkin mereka satu pendidikan yang ruang terbuka juga Pak. Dan yang lebih terusus, Dewan Pendidikan Kota Singkawang tadi yang seperti Bapak paparkan bahwa kita ini punya tanggung jawab Pak dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama anak-anak kita. Kalau artinya ini tidak hanya letak pada pemerintah maupun yang pendidikan, juga ada pada kami di masyarakat Pak. Kami terlindungi di namanya komite sekolah. Nah hari ini komite di sekolah Pak dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan nomor 16 kalau saya tahun tahun 2016 kalau salah, nomor 75 tahun 2016 tentang keterlibatan kita masalah orang tua dengan pendidikan Pak. Tapi di sisi lain kita dibatasi Pak, batasi dengan aturan pendidikan kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi saya lihat komite ini hanya nama ya Pak, di papan itu. Jadi tidak punya peran apa-apa, tidak bisa mengajak masalah orang tua untuk sama-sama meningkatkan pendidikan itu dari ya. Masya Allah Pak, seharusnya PDRI kasih tahu saya Pak. Baik, untuk khusus lagi saya saudara Pak Ernia, bapak saya, orang tua saya Pak, ya keluarga Pak. Tapi yang jelas saya minta tolong sampai Bapak selaku Dewan Pendidikan Kota Singkawang yang sampai-sampai kita menginginkan anak-anak kita ini pintar Pak, tolong ini jadi perhatian penting juga. Komite, bagaimana keterlibatan komite? Tidak harus, saya ditunjuk komite Pak SMA 1 Singkawang. Saya bilang kalau saya ada nama saya tidak mau, saya harus kerja. Itu jabatan yang selama ini saya pegang. Kalau tidak ada saya tidak mau Pak, karena ini akan saya bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, maaf Bu Maya, saya kenal kakak saya ini luar biasa perjuangannya, bukan hanya di bidang ini Pak, termasuk saya dikasih amanah Allah membangun Masjid Raya Kota Singkawang 12 tahun yang lalu, mungkin lebih. Saya banyak berkomunikasi dengan Bu Maya banyak menghadirkan donatur buat saya. Alhamdulillah, makasih Bu Maya. Dan sampai hari ini beliau masih bergerak di bidang kesehatan. Tadi banyak paparan Bu Maya juga sampaikan bahwa salah satu kelemahan adalah tadi, maaf bukan kelemahan, pelayanan tadi, baik rumah sakit dan sebagainya.
Bapak Puja Fikri, hari ini Bapak Direktur saya minta maaf. Saya minta kepada OMS fasilitasi juga masalah kesehatan. Saya sedih Pak ambil rumah sakit Hukum tuh, rumah sakit Abdul Aziz. Itu kan Pak masalahnya ini rumah sakit rujukan sing bebas wah, Singkawang, Bengkayang, Sambas dan Mempawah. Lucunya 2 jam sudah banjir dan lucunya tidak ada ruang parkir dan lucunya bau Pak. Jadi gimana kita memperankan diri? Kalau hanya kerja Pak Abin, saya yakin tidak akan mampu. Di sini saya perannya adalah OMS. Ibu Maya dorong OMS. Minta karena kesehatan itu sebagian tugas wajib pemerintah pusat. Bila perlu kita minta standar rumah sakit internasional di Kota Singkawang Pak. Untuk oke, ya kamu jangan ibu foto. Ya semangat loh. Nah, jadi mungkin itu saja lah yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Tolong ini menjadi atensi kita bersama. OMS saya dukung, saya mau bergabung dan saya dukung. Senang saya Pak. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita boleh masukkan kepada Pak OMS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada yang menyinggung perasaan saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri bila taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan berikan terus buat Bapak Ruslan, Ketua BLBI, sekaligus suara rakyatnya disampaikan. Sangat komplit. Beliau menyinggung program-program pemerintah hari ini terkait banjir. Ya, rumah sakit kok banjir dalam durasi 2 jam. Ini menjadi perhatian penting. Ya, saya diberi waktu oleh panitia kurang lebih 1 jam tadi, tapi ini udah agak lebih. Tapi saya ingin salah satu panggilan dari Yusef Madani yang hadir di kantor sedikit buat ya tanggapannya terkait kegiatan kita hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Ajirika Talino, Bacara Mingga, Jubata, Bacara Mingga Surga Pasangan Kajubata. Ya, ini saya hadir di sini ditemani juga dari provinsi, ada teman kita PSP, Provincial Sport Partner dari Yayasan Yantama berdiri di Kasur dan KR ini ya, tepuk tangan ya. Saya hanya 3 hal Ayanda. Jadi ini yang hadir di depan ini adalah mentor-mentor saya, sekaligus juga sebagian senior saya. Yang pertama Alkum Mukarram Ayanda Haji Bujang Sukri, aplaus beliau selaku staf ahli dan PJ Kepala Kesbangpol Kota Singkawang. Yang kedua Bunda Maya kita, ini guru saya, senior saya yang bergerak di bidang sosial di Kota Singkawang juga tingkat provinsi dan nasional. Aplaus untuk Bunda Maya yang masih bisa membersamai kita. Kemudian Dewan Pendidikan Kota Singkawang, ini saya banyak belajar bagaimana di Kaliku mengembangkan dan mempercepat kualitas pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kemudian teman seperjuangan saya membaca ini persatu. Ada beberapa cara perkembangan siap. Terima kasih. Pertama, kita apresiasi, ini luar biasa. Saya selaku senior field koordinator Yusef Madani Kabupaten Barat, yang kebetulan program Yusef Madani ini ada di 4 kabupaten kota, yaitu di paling jauh di Sintang, kemudian di Mempawah, di Sambas dan Singkawang, dan lebih khusus di Singkawang. Kami berikan aplaus yang setinggi-tingginya dan tepuk tangan untuk Menteri dan pemerintah Kota Singkawang. Iya, luar biasa.
Ya, apresiasi. Pertemuan ini membuka perspektif baru bagaimana hubungan kolaborasi saling melengkapi antara pemerintah dan masyarakat serta keterlibatan dunia usaha dan perguruan tinggi. Terima kasih untuk kalangan perguruan tinggi. Tepuk tangan untuk perwakilan perguruan tinggi. Ya. Jadi inilah stakeholder pembangunan di Kota Singkawang. Jadi ini, ya. Judulnya ini kita ini festival, festival artinya dalam inovasi. Jadi ini membuka perspektif kita hadir dengan karya-karya dari berbagai OMS tadi sudah dikunjungi. Ini beda kita pertemuan kita dengan senang, riang, gembira, ya kan, membawa sesuatu mulai dari perguruan tinggi dengan karyanya, bidangnya, inovasinya, sampai kepada UMKM dan juga ada dari dunia usaha, ada buku dan segala macam. Ini adalah sumber daya modal-modal sosial yang ada di Kota Singkawang. Dan ini terus terang tidak ada di tempat yang lain. Dan apresiasi untuk Kota Singkawang. Mudah-mudahan itu pertama. Walaupun ini masih awal, ini baru pertama, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Ya kan, tentu kami meyakini banyak hal yang perlu kita tingkatkan. Tetapi kami yakin dengan kehadiran seluruh stakeholder, mulai dari PGRI, organisasi provinsi segala macam, dalam menyampaikan aspirasi, ide gagasan, ya kan, dan ini menjadi PR kita bersama. Dan karena ini masa awal, tentunya ini perlu mungkin nanti bagaimana informasi diskusi ini memformulasikannya sehingga ini ke depan lebih bagus lagi. Baik, amin. Yang ketiga, ini berkaitan dengan keberlanjutan, ya kan, keberlanjutan. Ini juga PR kita bersama dan ini juga tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah daerah, ya kan. Inilah PR kita bersama, karena di sini dengan segala kelebihannya dari perwakilan OMS, ini kan dengan festival ini sebenarnya ada satu niat. Kita ingin memperkenalkan, karena kan ini kan ada seperti kata Pak Haji John tadi, ada komunikasi yang putus, gap komunikasi. Walaupun dari sisi jumlah itu ada ratusan yang hari ini hadir mungkin baru 10%, ya kan? Tetapi mudah-mudahan ini menjadi menggugah yang 90% untuk kita ajak bersama-sama berkontribusi di dalam pembangunan Kota Singkawang dalam keberlanjutan organisasi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam percepatan peningkatan kualitas pembangunan Kota Singkawang. Bagaimana caranya? Ini menjadi kita bersama. Karena ini masih awal, saya harapkan ini bukan terakhir, mudah-mudahan ini membuka perspektif baru kita dan sehingga Singkawang menjadi kota terdepan bukan hanya di Kalimantan Barat, bukan tapi di Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Bila kita kepada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa mengapresiasi kegiatan kita dari Yusuf Madani. Mohon keberlanjutannya juga Pak programnya di Kota Singkawang, Pak. Itu perlu diperjuangkan. Ya, kami minta Ikatan Donor Darah menyampaikan 1 menit saja, apapun itu yang penting untuk kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina, saya Ketua Ikatan Pendonor Darah Indonesia. Yang saya hormati panitia penyelenggara, narasumber, semua pimpinan organisasi, terutama Direktur Rumah Sakit Abdullah Singkawang sebagai mitra kerja dan sekitar. Izin melaporkan bahwa Kota Singkawang setiap hari defisit darah 30-40 ton darah. Mengapa itu terjadi?
Seperti yang Pak Direktur tadi sampaikan bahwa rumah sakit yang ada di Kota Singkawang itu merupakan rumah sakit rujukan. Jadi kami organisasi yang menjembatani antara PMI, UTG Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang dan pendonor. Kami setiap hari mencari 30 sampai 40 kantong darah setiap hari. Kami ubur-ubur instansi pemerintahan, organisasi, kampus-kampus, karena ini menyangkut jiwa manusia yang kita ingin selamat. Ada bahasa begini, Bapak tolong cari darah 7 kantong. Kalau tidak dapat 7 kantong, pasien ini tidak bisa dilakukan tindakan medis, contoh operasi. Kita bayangkan kalau orang Sumba datang ke Singkawang menggunakan ambulan, tidak pernah datang ke Singkawang, gaptek, tidak tahu seluk-beluk instansi pemerintahan di Kota Singkawang, disuruh nyari darah di 7 kantong. Orangnya sudah kritis, dia siu. Bagaimana kira-kira kalau terjadi dengan keluarga kita? Jadi pada momentum yang sangat penting bagi saya, pada hari ini saya mengajak menghimbau semua lapisan masyarakat Kota Singkawang untuk mau dan berani mendonorkan darahnya. Karena Kota Singkawang ada 235.000 jiwa yang hidup di Kota Singkawang. Kami butuh 6.000 orang pendonor darah aktif yang setahun bisa mendonorkan darahnya 4 kali. Insya Allah kebutuhan darah itu akan tercukupi. Karena kebutuhan kita sekarang kurang lebih 15.000 kantong setiap tahun. Kalau itu dibagi dengan 12 bulan, 30 hari, kurang lebih 46 kantong darah setiap hari yang harus ada. Dan kita juga ada pasien yang thalassemia dan cuci darah yang harus ada darahnya standby. Jadi mohonlah kita membantu PMI Kota Singkawang, membantu UTG Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk mau mendonorkan darahnya. Apakah secara sukarela, impor donor massal, ataupun karena dipanggil. Secara itu yang dapat saya sampaikan atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Ketua Ikatan Pendonor Darah Indonesia yang ada di Kota Singkawang. Ya, ini sangat penting sebenarnya kegiatan kita pada siang hari ini. Akan tetapi kita dibatasi waktu yang memisahkan, dan saya berterima kasih kepada seluruh yang telah berpartisipasi pada talk show dan akan menimbulkan beberapa poin penting yang perlu kita bisa tindak lanjuti di kemudian. Yang saya rangkum dari tanggapan audiens itu ada beberapa keterwakilan dari OMS, akademisi, praktisi, dan suara rakyat, dan termasuk Ketua PRI yang menyampaikan bahwasanya kita ini belum optimal dalam memberdayakan potensi SDM Kota Singkawang. Ada sekitar 2.000 lebih guru yang sarjana yang tidak dioptimalkan oleh pihak pemerintah. Itu yang disampaikan. Dan beberapa pengamatan dari OMS yang disampaikan oleh Bu Haji Nurasana bahwasanya setiap pos-pos di Kota Singkawang itu yang kosong, ada tempat-tempat yang mubazir Pak, yang belum bisa dioptimalkan. Padahal itu bisa sebagai hak guna kepada OMS. Dan beberapa poin penting juga terkait dengan dunia kesehatan dari Direktur Rumah Sakit menawar program kepada kita yang hadir pada siang hari ini, bahwasanya mudah-mudahan kita doakan beliau terus sehat dan terus menjabat Direktur Rumah Sakit agar program yang beliau canangkan di tahun depan bisa terlaksana dengan baik, yakni kolaborasi beragam stakeholder yang ingin beliau ajukan untuk kerjasama. Mudah-mudahan ke depan apapun yang menjadi penting tadi disampaikan juga oleh donor darah kita,
untuk donor. Sebenarnya pengen. Ya, tapi itu penting nih, himbauan itu, isu donor darah menjadi penting untuk kita kasih tahu. Mungkin itu yang beberapa poin yang saya petik dari tanggapan audiens terhadap talk show kita pada siang hari ini. Terakhir, saya minta waktu kurang lebih 5 menit, 1 menit 1 menit untuk menyampaikan statement terakhir, closing statement dari para narasumber terhadap talk show pada siang hari ini. Kepada Bu Maya, terlebih dahulu silakan. 1 menit kurang lebih closing statement. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin tadi dari SPIH ya Ibu, bagaimana menghadapi anak-anak dan puan dan akhirnya yang baru beria. Ya Bu, kalau kenakalan remaja, kenakalan anak itu wajar ya. Tapi kalau kenakalan orang tua itu kurang ajar. Udah tua masih kurang diajari, yang harusnya ngajarin. Tapi betul juga Bu, Nek Wan Nek Aki ngajari cucunya main game. Jadi mungkin caranya Bu dengan mengalihkan perhatian mereka, tapi harus kompak. Guru, kita suruh masyarakat bertanggung jawab itu kembali kepada permainan tradisional. Alihkan perhatian mereka dari game, alihkan perhatian mereka dari nongkrong. Biasanya kalau nongkrong Bu karena mencoba mengimplementasikan apa yang dia dapat di dalam gadget, ucapan maaf anjir dan sebagainya, bacot dan sebagainya. Itu selalu kami dengar dari anak-anak jalanan dan PNK, bahasa-bahasa seperti itu. Jadi banyaklah ceritanya. Jadi memang begitu, harus kompak. Nah, di dalam pertemuan ini yang saya harapkan adalah dari beberapa permasalahan yang ada, semoga kita semua bisa mendapat solusinya. Kepada pemerintah, kepada kita semua, mari sama-sama menuju ke depan yang lebih baik, berburu dengan waktu. Di dunia ini banyak orang baik, tetapi apabila kamu tidak menemukannya, maka jadikanlah dirimu orang baik. Itu saya bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman satu kata dari Forbrani yang telah kita inginkan tadi, ya, belajar bersama, aksi bersama. Kata kuncinya seperti itu, karena kita berorganisasi di Kota Singkawang dengan kawan-kawan yang ketua-ketua organisasi mungkin sudah kita saling kenal, kecuali yang regenerasi anak-anak yang baru ini seperti disinggung dari STIH tadi, memang lebih waktunya habis dengan main game. Terus kejadian kemarin yang contohkan kayak balap liar atau segala macam itu, yang kita tahu bersama memang itu tanggung jawab bukan hanya sekolah, tapi pada kita sebagai orang tua yang anak itu lebih lama di rumah. Mungkin itu kita ke depan, harapan saya yang sama seperti tadi, kita sama-sama untuk memperjuangkan organisasi Kota Singkawang ini biar lebih mencapai keinginan organisasi kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Helmi, 1 menit closing statement. Oke, terima kasih untuk Pak Ruslan. Kuncinya adalah optimalisasi peran komite sekolah. Untuk Ibu dari STIH, bahwa pendidikan tidak hanya knowledge transfer, tetapi juga character value internalization. Just one words, satu kata, do your best, lakukan yang terbaik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kepada Pak Mujar Syukri, silakan. Terima kasih kepada moderator. Bapak Ibu yang saya muliakan, 1 menit itu bisa lama, bisa singkat. Tapi bagi saya sangat singkat sekali. Saya ingin mengatakan, saya sangat setuju sebagai aparat birokrasi di Kota Singkawang terhadap apa yang sudah Bapak Ibu inventarisir tadi.
permasalahan yang ada di Kota Singkawang, ada keterbengkalaian penggunaan aset, itu setuju Pak. Yang belum adalah bagaimana mengefektifkan penggunaan aset. Benar kata Bapak Ibu yang menginformasikannya. Tapi persoalannya kok sampai hari ini tidak ada solusi gitu. Itu barangkali tetaplah kami optimis akan mendiskusikan kenapa ini kok tidak ada solusi saja. Yang kedua, mohon maaf betul saya tidak ada dari belakang tadi saya jalan-jalan itu saya ingin nyari salah satu perwakilan dari lembaga legislatif sebenarnya. Karena lembaga ini adalah tamatnya mitra kerja sejatinya eksekutif itu, ayo kita sama-sama. Karena ada yang bertanya ke kita, Pak, ngapa jalan yang pumping block itu Pak dilaksanakan Pak, ujung-ujungnya seperti itu gitu. Kenapa ya itu akan sudah dijawab kalau kita jawabnya. Ya, jadi kita tidak punya kapasitas menjawabnya ketika kita mengkoordinasikannya. Ternyata itu ada usulannya Pak. Jadi benar. Bapak Ibu buatlah usulan, kalau usulan itu adalah dokumen resmi. Sejak saya jadi pegawai sampai hari ini, itu selalu APBD-nya sebuah negara itu kurang dibandingkan tenaga kerja kita. Kita tampung seluruh aspirasi ingin bangun apa Singkawang, karena tahu terbesar duit itu dibanding APBD kita. APBD Singkawang belum sampai tembus 1 triliun belum. Tapi yang namanya aspirasi, keinginan ini, lebih dari itu. Oleh karena itu, tidak berimbang antara pemasukan dengan kurang. Sehingga apa yang diperlukan komplainnya tadi masih terjadi setiap tahunnya. Tapi yang terakhir adalah saya ingin mengambil kata orang bijak adalah apapun yang kejadian yang terjadi di Kota Singkawang khususnya, maka mari kita bersama-sama untuk memulai menyelesaikan persoalannya dari hal-hal yang kecil. Mulailah dari kita sendiri dan mulailah sekarang. Itu tidak lagi. Karena memulai itu sulit, tapi jauh lebih sulit kalau kita tidak pernah memulainya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para narasumber. Beri aplaus buat keempat narasumber talkshow pada hari ini. Saya ingin terakhir, di momen terakhir saya memimpin moderator talkshow terkait peran OMS terhadap pembangunan Kota Singkawang, ingin menyampaikan sedikit pesan atau sebuah refleksi untuk kita semua dari Dr. Ali Syarati. Beliau adalah seorang revolusioner Iran tahun 1979, menyampaikan begini. Fi maqala yaqul id aradta an hadar. Apa kata beliau? Jika kamu ingin menghancurkan sebuah peradaban, fi sadar ada 3. Hadmil usrah. Apa itu hadmil usrah? Hancurkan keluarga. Baik itu keluarga dari keluarga masyarakat OMS. Yang kedua, hadmil ta'lim. Hancurkan pendidikan. Kenapa Vio melibatkan dunia pendidikan? Karena itu yang penting. Isqatil qudwa, jatuhkan wibawa para tokoh panutan. Itu 3 yang menjadi menghancurnya peradaban. Menjadi penting untuk kita terus perhatikan dan terus kita libatkan semua elemen yang bisa memberikan peradaban Kota Singkawang lebih maju. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan tujuan dari kita semua pada siang hari ini bisa memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan Kota Singkawang dan bisa regenerasi kepada seluruh yang ada di Kota Singkawang. Mudah-mudahan Kota Singkawang tidak hanya kota toleran, tidak hanya kota wisata, mudah-mudahan ada dunia kota pendidikan, mudah-mudahan ke depan. Ya, kota ramah anak, kota HAM, nanti insya Allah mudah-mudahan kita terus berkolaborasi, berintegrasi dalam program dan kita berkesinambungan. Terima kasih kepada seluruh yang telah berpartisipasi pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datangnya dari setan dan kita hanya korbannya. Ya.